Assalamualaikum semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Kali ini aku mau buat saving book dan sinking fund. Agar ada catatan yang jelas berapa jumlah uang yang kita sisihkan untuk ditabung. Selain itu, kita menjadi lebih semangat lagi menabungnya. Langsung aku mulai ya. Pertama, aku mau buat buku savingnya dulu. Aku pakai alat tulis seadanya aja di rumah. Ini beberapa buku yang akan aku gunakan nanti. Aku pilih motif bunga agar lebih menarik lihatnya. Ini untuk yang savings. Sedangkan buku satunya, aku mau gunakan untuk membuat budget planner bulanan. Menabung itu ditujukan untuk kebutuhan jangka panjang. Jenis-jenis untuk tiap keluarga pasti beda-beda ya, Bun. Kalau untuk keluargaku, aku alokasikan untuk dua jenis tabungan. Tabungan anak dan tabungan keluarga. Sebenarnya aku sudah ada buku tabungan, tetapi aku mau jadikan ke dalam satu buku aja biar lebih praktis. Ini buku-buku tabungan yang pernah aku gunakan. Nah, sekarang aku mau pindah ke dalam satu jenis buku aja biar lebih gampang. Sambil cerita, jadi di sini aku alokasikan tabungan jangka panjangnya untuk tabungan anak dan tabungan keluarga. Untuk tabungan anak, rencananya aku akan gunakan untuk biaya sekolah anak. Jadi untuk biaya pendaftaran nanti ketika dia masuk SD, SMP, SMA, bahkan kuliah nantinya. Seperti yang kita tahu bahwa biaya sekolah sekarang tidak sedikit ya Bun. Untuk itu kita sebagai orang tua harus mempersiapkannya lebih dini, mulai dari sekarang. Salah satunya dengan menabung untuk biaya sekolahnya nanti. Sedangkan tabungan keluarga ditujukan sebagai biaya tambahan untuk membangun rumah ke depannya. Walaupun tidak banyak, tapi jika dilakukan dengan rutin dan disiplin, insya Allah nanti akan terkumpul. Semoga niat baik ini dilancarkan dan suatu saat bisa terwujud. Oh ya Bunda, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa menabung di rumah perlu kita catat? Untuk aku pribadi, agar lebih jelas saja Bun, berapa nominal uang yang kita sisihkan untuk ditabung, dan berapa total tabungan yang kita miliki. Sehingga tidak tertukar dengan uang yang kita gunakan untuk kebutuhan lainnya. Dengan pembukuan yang jelas, diharapkan manajemen keuangan rumah tangga kita juga semakin jelas dan terarah. Jadi, ini aku buat buku saving sesuai dengan apa yang ingin aku catat ya, Bun. Misalnya, hari tanggal menabung, jumlah uang masuk dan keluar, saldo akhir tabungan, dan catatan. Bunda di rumah bisa buat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Karena aku nggak pinter gambar, jadi cuma aku hias ala kadarnya. Yang terpenting, catatannya jelas dan kita mengerti ya Bun. Nah, untuk buku tabungannya sudah selesai, jadi yang
dari depan aku gunakan untuk tabungan anak, jadi nanti bisa dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dari tengah aku mulai untuk tabungan keluarga, jadi dari satu buku kita bisa pakai untuk 2 tabungan. Selanjutnya di sini aku mau buat sinking fund juga. Sinking fund itu apa? Sinking fund adalah dana yang sengaja kita sisihkan untuk kebutuhan tertentu dalam waktu tertentu. Misalnya untuk pembelian aset seperti emas, motor, dan lain-lain. Karena kalau kita mengambil dari uang gajian sekaligus belum cukup, jadi kita sisihkan per bulannya untuk pemenuhan tersebut. Jadi seperti menabung, tetapi jangka waktunya lebih singkat, sehingga tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan lainnya. Sinking fund kali ini aku buat 3 jenis. Pertama, dana raya untuk persiapan lebaran tahun depan. Targetnya aku buat 2 juta. Untuk waktunya selama 12 bulan, sudah aku mulai sejak bulan Mei. Untuk jumlah per bulannya, aku buat beberapa variasi. Ada 100.000, 150.000, dan 200.000. Jadi, bisa disesuaikan dengan gaji dan kebutuhan tiap bulannya. Ketika kebutuhan sedang banyak sekalipun, kita tetap bisa menyisihkan uang walaupun dengan nominal terkecil. Total ada 12, sesuai dengan berapa lama dananya aku kumpulkan. Kemudian rincian dana aku tuliskan di bagian belakang. Aku buat di kertas aja, jadi bisa dimasukkan langsung ke zipper. Kedua, dana pajak motor. Dana ini nantinya digunakan untuk pajak 3 motor. Untuk pajak, total uang yang aku targetkan 800.000. Dana segitu alhamdulillah cukup untuk pajak 3 buah motor. Jika masih ada sisa, bisa digunakan untuk tambahan servis motor. Di sini aku anggarkan per bulannya sama, yaitu 80.000 selama 10 bulan. Rinciannya aku tuliskan di bagian belakang. Yang ketiga adalah tabungan emas. Kebetulan belum selesai aku tulis, jadi sekalian dilanjutkan. Tabungan emas aku masukkan ke simpan aja karena bisa beli emas langsung ketika uangnya terkumpul. Selain itu, kita bisa memantau harga emas dulu, jadi bisa mendapatkan harga yang sesuai ketika kita beli.
Akhirnya selesai juga. Durasi menabungnya aku bagi menjadi 12 selama 1 tahun. Dengan nominal berbeda mulai dari 100, 150, 200, dan 250 ribu. Targetku untuk tabungan emasnya 2 juta. Mulai dari bulan Agustus 2021 sampai Juli 2022. Ketika sudah terkumpul, baru dibelikan emas. Sudah aku tuliskan kapan mulai menabung dan sampai kapan sebagai pengingat. Sama seperti yang lain, untuk rincian langsung aku tuliskan di belakangnya. Sekian untuk sinking fund-nya. Semoga kedepannya dimudahkan dalam mengisi dana yang sudah kita rencanakan ya bun, amin. Selanjutnya aku mau menata dompet. Kemarin aku baru saja beli dompet untuk mengatur dan memilah dana bulanan. Bentuknya seperti ini. Bagian dalamnya ada tempat terpisah seperti ini. Lumayan banyak, jadi uang bulanan bisa dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan, jadi lebih jelas dan terarah. Selembarnya bisa diisi depan belakang. Bagian ini bisa untuk menyelipkan nama kebutuhan kita nanti. Aku sudah buat seperti ini, nanti aku mau taruh satu per satu. Aku sudah namai sesuai kebutuhan di keluargaku ya bun. Aku tuliskan di kertas warna-warni aja yang ada di rumah. Dengan dompet ini, kita menjadi lebih mudah mengatur uang nantinya. Sebenarnya metode ini sudah aku lakukan sejak lama. Hanya saja aku pakai amplop untuk memilah uangnya. Sekarang aku mau pindah ke dompet ini agar lebih praktis. Uang bulanan sudah dibagi-bagi ke pos masing-masing dalam satu dompet. Jadi nanti rencananya ketika aku mau buat budget planner, sudah ada dompet ini jadi lebih mudah dan menyenangkan tentunya. Tiap lembar aku isikan satu jenis kebutuhan, sehingga tidak akan tertukar dengan kebutuhan lain. Akhirnya selesai juga. Karena kurang tempat, jadi beberapa aku gabung. Mungkin cukup sekian ya bunda video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.